رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk banyak mengingat karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun berkaitan dengan karunia dan nikmat dari Allah, maka ceritakanlah. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak menyebut-nyebut karunia darinya, banyak mengingat-ingat nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Bahkan ada di antara para ulama, mereka ketika bertemu dengan temannya menyatakan, alhamdulillah tadi malam saya qiyamul lail sekian rakaat, membaca Al-Quran sekian juz, beribadah sekian banyak dan sebagainya. Karena di antara nikmat dari Allah bukan sekedar harta, akan tetapi juga berkaitan dengan ibadah. Dan tentu dalam hal ini perlu perincian lagi. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang asing ataupun juga belum pernah didengar, tapi hanya ingin menyampaikan hal yang sudah sama-sama kita ketahui. Dan saya yakin ini adalah bukan hal baru. Apa itu? Nikmat bertemunya dengan bulan Ramadan. Kita banyak mendengar hadis tentang keistimewaan bulan Ramadan, tidak perlu saya ulangi. Akan tetapi barangkali ada beberapa hadis yang setelah kita baca, nampaknya ini di antara hadis yang sangat istimewa, khususnya ditujukan kepada siapapun yang bertemu dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah dari Amr Ibnu Murrah Al-Juhani, bahwasannya beliau menyatakan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyatakan, ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu salawatal khams wa sumtu Ramadan wa addaitu zakata wa sumtu Ramadan wa qumtuhu famimman ana. Ya Rasulullah, menurut engkau, kalau saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa engkau adalah Rasulullah, kemudian aku mendirikan sholat 5 waktu, aku menunaikan zakat, aku pun berpuasa pada bulan Ramadan, dan aku menghidupkan malamnya dengan qiyamul Ramadan, kira-kira aku termasuk golongan mana ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, minas siddiqin wasyuhada. Kamu akan tergolong orang-orang siddiqin dan juga syuhada. Adik-adik boleh ngobrol tapi di depan ya, boleh di sini dekat saya. Biasa ya, masya Allah. Nggak apa-apa. Di rumah saya biasa ribut, nggak apa-apa. Ayo di sini ngobrolnya. Ya, masya Allah. Nah gitu. Alhamdulillah, kembali lagi Bapak sekalian. Jadi kalau saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, kemudian Nabi Muhammad sebagai Rasulullah mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan aku menghidupkan malam dengan qiyamul lail, kira-kira aku dari golongan mana ya Rasul? Kata Rasul, engkau termasuk golongan siddiqin dan syuhada. Kita sama-sama tahu bahwa golongan siddiqin itu adalah generasi terbaik ataupun derajat teristimewa setelah generasi para nabi, setelah derajat para nabi. Kita sering menyatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat.
Nah, yang telah diberi nikmat itu dari kalangan siddiqin, dari kalangan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan solehin. Jadi setelah generasi, setelah derajat para nabi, langsung para siddiqin, baru kemudian syuhada, baru setelah itu solehin. Hadis barusan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga oleh Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis yang kedua berkaitan dengan keistimewaan mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan, yang diriwayatkan dari Abu Talhah. Beliau menyatakan dari Talhah ibnu Ubaidillah. Ya, beliau menyatakan bahwa datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua orang yang mana pada waktu itu mereka telah masuk Islam bersama. Ya, apa sekalian. Kemudian salah satu dari mereka berdua adalah sangat lebih semangat ataupun lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah dan ketaatan daripada saudaranya yang lain. Sehingga orang yang lebih bersemangat dalam beribadah ini ikut berjihad bersama Rasul dan kemudian meninggal dunia. Sedangkan saudaranya masih diberi umur kurang lebih 1 tahun lagi setelah itu. Maka Talhah ibn Ubaidillah, beliau bermimpi bertemu dengan dua orang ini, Bapak sekalian. Beliau bermimpi berada seakan-akan di depan pintu surga. Kemudian keluarlah dari surga tersebut seseorang yang mungkin itu adalah malaikat, dan mempersilahkan masuk ke dalam surga orang yang terakhir meninggal dunia. Yang terakhir meninggal dunia dipersilahkan masuk. Setelah masuk, laki-laki itu keluar lagi dari surga, mempersilahkan orang yang meninggal di jalan Allah untuk masuk ke dalam surga. Setelah itu keluar lagi dan berbicara kepada Talhah ibnu Ubaidillah, kamu pulang, belum saatnya, katanya gitu. Akhirnya bangun dari tidurnya. Baru kemudian diceritakan kepada teman-temannya. Maka ini diantara sunnahnya Bapak sekalian, kalau mimpi baik boleh diceritakan. Kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Ya, kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Setelah diceritakan kepada teman-temannya, mereka merasa heran dan sampai cerita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari hal apa yang kalian merasa aneh, merasa heran? Bukankah orang yang kedua tadi diberi usia oleh Allah 1 tahun setelahnya, sehingga dia bisa sholat sekian kali, bisa sujud sekian kali? Bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Masya Allah. Jadi bukankah dia telah bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa, dia sholat sekian dan sekian, dia sujud sekian kali dan sekian kali? Maka para sahabat menyatakan, benar ya Rasulullah, laki-laki itu bertemu dengan bulan Ramadan dan tentu mengisi malam-malam Ramadan dengan amal soleh, salah satunya adalah sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sesungguhnya jarak di antara mereka berdua di hadapan Allah adalah sejauh langit dan bumi perbedaannya. Hadis ini diriwayatkan ataupun juga sekaliannya disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, kemudian juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumallahu ta'ala. Bisa dilihat juga di dalam Sunan Ibnu Majah, kemudian juga yang lainnya ya Bapak sekalian. Ini sudah 2 riwayat yang menunjukkan keistimewaan manusia yang bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya Bapak sekalian, siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, puasanya tentu adalah puasa Ramadan, maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Kita baca riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau menyatakan, man amana billahi wa rasulih, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian wa aqamas salat, mendirikan salat, wa shoma Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah, wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah. Hajara fi sabilillah au jalasa
fi ardihi allati wulida fiha. Baik dia berhijrah di jalan Allah atau dia tetap tinggal di daerah kelahirannya. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, boleh nggak kami menyampaikan berita ini kepada manusia? Kami sebarkan nih berita ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, puasa pada bulan Ramadan, wajib untuk dimasukkan ke dalam surga." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Di dalam surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah menyediakannya bagi para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Jarak antara 2 derajat itu sejauh langit dan bumi. Jadi bisa dibayangkan tuh, kalau ada 100 derajat, masing-masing derajat antara langit dan bumi jaraknya. Bapak sekalian. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kalau kalian minta surga, mintalah surga firdaus. Jangan tanggung-tanggung mintanya. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena firdaus itu surga yang paling baik dan surga yang paling tinggi. Dilanjutkan oleh Rasul, wa fawqahu arsyur rahman. Di atasnya arsy Allah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan darinya sungai-sungai surga itu mengalir. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi sudah beberapa riwayat nih kita sampaikan keistimewaan mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian di dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibn Rajab, beliau menukil sebuah perkataan. Ada seorang salaf yang menyatakan, "Idza hadara ar-rajulul maut," ketika seseorang didatangi kematian, maka dikatakan kepada malaikat pencabut nyawa tersebut, "Syamma ra'sah," coba kamu cium kepalanya. Maka malaikat itu menyatakan, "Ajidu fi ra'sihil Qur'an." Ya Allah, aku mendapati di kepalanya itu harum Al-Qur'anul Karim. Kemudian dikatakan lagi, "Syamma qalbah." Sekarang cium hatinya, qalbunya. Maka malaikat itu menyatakan, "Ajidu fi qalbihi siyam." Aku mendapatkan di dalam hatinya ada puasa. Kemudian syammi qadamai. Coba cium kedua telapak kakinya. Maka malaikat itu menyatakan, "Ajidu fi qadamaihi al-qiyam." Aku mendapatkan wangi qiyam, wangi qiyamul Ramadan, wangi qiyamul lail dari kedua kakinya. Maka malaikat itu menyatakan, "Hafidha nafsah fahafidhullah." Orang ini telah menjaga dirinya dengan beramal soleh sehingga Allah pun menjaga dia. Masya Allah. Alikhwa hafidhakumullah. Imam Al-Munawi beliau juga mengingatkan kepada kita, siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak mengagungkannya, tidak berpuasa dengan imanan wahtisaban, tidak qiyamul Ramadan dengan imanan wahtisaban, maka Allah akan menghinakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa dilihat di dalam kitab Faidul Qadir. Masya Allah. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia memaksimalkan ketaatan di dalamnya, melaksanakan puasa imanan wahtisaban, qiyamul Ramadan imanan wahtisaban, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idajtunibatil kabair." Sesungguhnya solat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat yang lainnya, Ramadan ke Ramadan yang lainnya, itu menghapuskan dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kalau kita memaksimalkan Ramadan kali ini, ternyata akan menghapuskan dosa sampai Ramadan yang akan datang. Karena itu berbahagialah bagi kita semua yang bertemu dengan bulan Ramadan, banyaklah bersyukur kepada Allah dengan memujinya,
dengan banyak meyakini bahwa karunia ini adalah dari Allah, dan kemudian kita gunakan kenikmatan ini dalam rangka mencari keriduan siapa yang memberinya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.